Judul khutbah kita tentang Isra wal Mi'raj dalam pandangan Al-Quran. Bulan ini, para da'i, para ustadz kita akan menyampaikan ceramah-ceramah tentang Isra wal Mi'raj. Mari kita lihat dalam sorotan Al-Quran, bagaimana sebenarnya muqaddimah ayat yang sangat populer itu. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-8. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Hei manusia yang setiap bulan Rajab, khususnya di tanggal 27, biarpun ada kontroversi riwayat tentang kapan terjadinya, yang kamu selalu mendengarkan cerita tentang Isra, lihat ayat itu. Tuhan yang kamu sembah itu, yang menginformasikan Isra wal Mi'raj, bukan Tuhan yang terikat dengan sunnatullah. Dia terikat kalau dia mau dengan inayatullah. Sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu sebabnya kalau kamu baca Al-Quran, kamu akan temukan informasi yang tidak sesuai dengan hukum alam. Di mana di dunia ini bisa tongkat kayu dipukulkan ke laut bisa membelah lautan. Bagaimana caranya? Ada orang lahir di dunia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Adam alaihissalam. Ada lagi orang yang tidak punya ayah tapi punya ibu, lahir. Isa alaihissalam. Ada orang yang mau disembelih tiba-tiba berubah menjadi kipas, Ismail alaihissalam. Api yang kamu tahu sifatnya membakar tiba-tiba berubah menjadi dingin, Ibrahim alaihissalam. Di ayat yang terakhir 107 surah Al-Isra, qul aminu bihi aw la tu'minu bihi. Katakan, mau beriman kamu dengan itu atau tidak beriman, terserah. Man sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Dia katakan, mau beriman, mau tidak beriman, silahkan. Tapi tidak dia katakan, mau tahu atau tidak mau tahu, silahkan. Karena yang bicara di sini bukan pengetahuan, tapi adalah iman. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المؤمنون فقد فاز المتقون فقال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى أتى أمر الله فلا تستعجلوه Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat kembali kita haturkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tidak bosan-bosannya khatib mewasiatkan takwa kepada kita semua. Imtisalu anil awamir wajtinabu nawahi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini judul khutbah kita tentang Isra wal Mi'raj dalam pandangan Al-Qur'an. Karena seringkali ketika menceritakan peristiwa ini banyak sekali subjektivitas. Ada tambahan-tambahan dalam kisahnya yang sebagiannya tidak berdampak terhadap pikiran dan perbuatan kita sehari-hari. Sebab itu saudara-saudara, mari kita lihat sekilas dalam pandangan Al-Quran, tidak lepas dari ayat-ayat Al-Quran dan juga pandangan para pakar tafsir. Saudara-saudara, ada satu kaedah dalam ilmu tafsir. Untuk memahami sebuah surah, maka pengantarnya adalah surah sebelumnya. Sekali lagi, untuk memahami sebuah surah yang ada dalam Al-Quran, maka muqaddimah ataupun pengantarnya adalah surah sebelumnya. Jadi tidak bisa dipahami surah Al-Baqarah tanpa memahami surah Al-Fatihah. Tidak bisa dipahami surah Ali Imran tanpa memahami surah Al-Baqarah. Tidak bisa dipahami surah Al-Isra dengan benar tanpa memahami dengan benar surah An-Nahl. Karena sebelum surah Al-Isra adalah surah An-Nahl. Begitu juga tidak mungkin bisa dipahami dengan baik dan benar surah Al-Kahfi
tanpa memahami dengan baik dan benar surah Al-Isra. Begitu seterusnya. Namanya itu muqaddimah ataupun pengantar-pengantar. Bulan ini para dai, para ustadz kita akan menyampaikan ceramah-ceramah tentang Isra wal Mi'raj. Mari kita lihat dalam sorotan Al-Quran bagaimana sebenarnya muqaddimah ayat yang sangat populer itu. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa pengantarnya sebelum sampai ke ayat itu? Surah An-Nahl adalah sebelum surah Al-Isra. Jumlah ayatnya 128 ayat. Jumlah surah Al-Isra atau surah Bani Israel 111 ayat. 128 ayat itu harus dipahami dengan benar baru mengerti apa maksud dari subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Tentu saja dalam waktu yang singkat tidak bisa diuraikan semua. Kita akan lihat saudara-saudara beberapa ayat dalam surah An-Nahl supaya tidak keliru memahami ayat subhanallazi asra bi'abdihi layla. Orang sekarang berusaha mengilmiahkan Isra Mi'raj, tapi dia gunakan pendekatan saintifik. Itu keliru. Karena dalam epistemologi barat, sains itu hanya berhenti pada hal-hal yang nampak. Padahal Al-Quran mengatakan, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Orang yang seperti itu hanya tahu yang nampak-nampak saja. Ada di belakang itu, di belakang fenomena ada namanya noumena. Ada yang tak nampak. Dia katakan di ayat pertama dari surah An-Nahl sebagai pengantar dari ayat pertama surah Al-Isra. Dia katakan begini. Ata amrullah fala tasta'jilu. Hei manusia, perhatikan ayat ini sebelum kamu mengilmiahkan, mensaintifikkan subhanallazi asra. Ata amrullah fala tasta'jilu. Telah datang urusan, telah datang ketetapan Tuhan, fala tasta'jilu, jangan kamu minta supaya disegerakan. Sekali lagi dia katakan, telah datang ketetapan Tuhan, maka jangan kamu minta supaya disegerakan. Itu kalimat tidak lurus. Sama dengan kalimat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat waktu, telah datang waktu hari kiamat, wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Padahal realitanya tidak. Dia katakan juga, telah datang ketetapan Tuhan, jangan kamu minta supaya disegerakan. Ata amrullah fala tasta'jilu. Kalau sudah datang, ngapain minta disegerakan? Sekali lagi, kalau yang sudah datang, untuk apa minta disegerakan? Bukankah dia sudah datang? Kata para ahli tafsir, memang kalimat itu tidak lurus. Itu untuk menandakan bahwa Tuhan yang mengisrakan Nabi Muhammad itu tidak terikat oleh waktu yang kamu sebut-sebut dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tuhan tidak terikat dengan itu. Orang berusaha mengilmiahkannya karena dia kira Tuhan itu bukan Tuhan yang ata amrullah fala tasta'jilu, yang telah datang urusannya tapi tidak boleh disegerakan. Sebenarnya dalam hidup ini, saudara-saudara, ada juga yang disebut dengan relativitas. Kalau saya melempar batu ke dinding, itu pasti lebih lambat dari kecepatan suara saya sampai ke dinding. Dan suara saya bisa dikalahkan oleh kecepatan cahaya. Berarti batu lebih lambat, tapi ada yang lebih cepat sedikit suara. Ada yang menandingi suara. Namanya adalah cahaya. Di atas cahaya, ada yang lebih cepat dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Puncaknya adalah yu'minuna bil ghaib. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara, kalau kita paham, sederhana sekali memahami Isra Mi'raj itu. Tidak perlu banyak teori tentang sains untuk memahaminya kalau kita menyerahkan keilmiahannya berdasarkan Al-Quran. Ata amrullah fala tasta'jilu. Tuhan tidak terikat waktu. Karena jangankan Tuhan, benda-benda yang kamu kenal pun sebenarnya ada relativitasnya. Tentu saja larinya seekor kancil
pasti lebih cepat dari larinya seekor kura-kura. Ada relativitas waktu dalam hidup. Dan puncaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengantar yang pertama. Harus berdampak ke dalam pikiran kita Isra Mi'raj ini. Jangan banyak diceritakan, tidak bisa diamalkan. Tidak bisa dikerjakan dalam pikiran. Tidak bisa dikerjakan dalam kehidupan. Yang kedua, dia katakan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Hei manusia yang setiap bulan Rajab, khususnya di tanggal 27, biarpun ada kontroversi riwayat tentang kapan terjadinya, yang kamu selalu mendengarkan cerita tentang Isra, lihat ayat itu. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Tuhan yang menjelaskan surah Al-Isra itu, dia menciptakan khayl, kuda. Wal bighal, menciptakan bagal. Wal hamir, dia menciptakan himar. Litarkabuha, supaya bisa kamu kendarai. Tapi dia katakan, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia, Tuhan yang menciptakan hewan-hewan itu tadi, yakhluqu ma la ta'lamun, dia terus mencipta dari dulu sampai sekarang dan nanti. Dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Dulu kita dikejutkan, COVID-19, makhluk Tuhan yang baru. Sekarang ini banyak yang kita tidak kenal. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, Tuhan itu masih terus mencipta, dan dia terus mencipta itu mulai dari dulu, sekarang dan sampai nanti. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia ciptakan yang tidak kamu tahu. Kamu tidak tahu. Nah, saudara-saudara, kalau kita sadari ini, banyak yang tidak kita tahu, maka tugas kita adalah percaya. Karena kita harus percaya bukan karena kita tahu, tapi karena kita tidak tahu. Saudara-saudara percaya kepada resep dokter karena tidak tahu apa isi resepnya. Percaya saja, minum obatnya. Dia katakan, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Tuhan itu tahu, mencipta dari dulu sampai sekarang, dan dia ciptakan makhluk yang tidak kamu tahu. Dua. Pertama tadi, Tuhan tidak terikat waktu. Kemudian yang kedua, Tuhan maha mengetahui dan terus mencipta, dan diciptakannya yang tidak kamu tahu. Ilmumu terbatas dalam masalah itu. Karena ilmumu terbatas, tugasmu adalah percaya. Karena sekali lagi, kamu harus percaya bukan karena kamu tahu, tapi karena kamu tidak tahu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Pengantar yang kedua. Kemudian dia katakan, saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dia sebut, innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Yang populer saudara-saudara baca dalam surah Yasin itu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surah An-Nahl, innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Pengantar yang ketiga. Sesungguhnya ketetapan ucapan kami untuk sesuatu perkara, an naqula lahu kun fayakun, kami katakan kepada dia kun, jadi, fayakun, maka jadi. Dia tidak butuh proses. Dia tidak butuh proses seperti kita. Untuk tumbuh besar seperti ini, kita butuh waktu yang panjang. Tuhan tidak perlu proses. Dia hanya mengatakan kun fayakun. Jadi, maka sesuatu akan terjadi. Di dalam filsafat, ada yang disebut dengan istilah inayatullah. Ada yang disebut dengan istilah sunnatullah. Sunnatullah itu kejadian-kejadian yang terikat dengan hukum alam, ataupun kebiasaan-kebiasaan Tuhan yang berlaku di alam raya. Kalau kamu lempar bola ke dinding, dia akan memantul. Sunnatullah. Tapi kalau ada pesawat yang jatuh, semua yang dewasa meninggal, anak kecil masih hidup. Inayatullah. Di luar perkiraan. Tuhan yang kamu sembah itu, yang menginformasikan Isra wal Mi'raj, bukan Tuhan yang terikat dengan sunnatullah. Dia terikat kalau dia mau dengan inayatullah. Sesuatu yang di luar kebiasaan. Itu sebabnya kalau kamu baca Al-Quran,
kamu akan temukan informasi yang tidak sesuai dengan hukum alam. Di mana di dunia ini bisa tongkat kayu dipukulkan ke laut bisa membelah lautan. Bagaimana caranya? Ada orang lahir di dunia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Adam alaihissalam. Ada lagi orang yang tidak punya ayah tapi punya ibu, lahir. Isa alaihissalam. Ada orang yang mau disembelih tiba-tiba berubah menjadi kipas, Ismail alaihissalam. Api yang kamu tahu sifatnya membakar tiba-tiba berubah menjadi dingin, Ibrahim alaihissalam. Itu semua adalah inayatullah. Dalam bahasa teknisnya, mukjizat para nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kalau kita yakini ini, mudah mempercayai Isra wal Mi'raj, bahwa Tuhan itu adalah yang Tuhan yang tidak terikat oleh sunnatullah. Apapun kebiasaannya di alam raya, dia buat sesuka hatinya, karena dia adalah fa'alul lima yurid, Tuhan yang berbuat sesuka-suka hati. Wa yaf'alullahu ma yasha. Saudara-saudara, ayat yang terakhir dalam surah An-Nahl, dia katakan begini sebagai pengantar untuk surah Al-Isra. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Mudah sekali. Setiap hari dia hindarkan pikiran dan perbuatannya dari melanggar aturan Tuhan. Itu orang bertakwa. Setiap hari dia berusaha mati-matian supaya terhindar pikiran dan perbuatannya dari yang dilarang Tuhan. Sesederhana itu orang yang bertakwa. Sederhana kita ucapkan, tapi dalam prakteknya sangat sulit. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang ghaib. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib yang diinformasikan Al-Quran bertingkat-tingkat. Ada yang kegaibannya relatif. Dulu ada, sekarang tidak ada. Dulu pernah tidak ada, sekarang dia ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu manusia tak ada, sekarang ada. Ghaib relatif, ghaib temporal. Puncak dari segala ghaib Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, kalau kita percaya itu, mudah meyakini Isra wal Mi'raj. Setelah keempat ayat itu, baru dia katakan, Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan. Maha suci Allah, ucapkan itu subhana. Hal yang menakjubkan, mengherankan pakai subhana. Dulu ketika Nabi Isa dikatakan Tuhan, dia katakan subhana, aneh. Ini juga subhana. Baru dia katakan lailan. Lailan dalam ilmu tafsir artinya bisa sedikit, bisa banyak. Bunyi lan. Itu sebabnya dalam Al-Quran dia katakan ajrun kabir, banyak. Ajrun azim, banyak. Tapi kalau disebut waridwanum minallahi akbar, ridho Tuhan itu sedikit dibandingkan dengan istana-istana. Berarti kalau ada bunyi lan, an dalam Al-Quran, menurut kaidah tafsir bisa artinya sedikit, bisa banyak. Lailan di situ, kata pakar tafsir, artinya adalah sedikit. Berarti Nabi yang Isra itu sedikit dari malam. Bukan seluruh malam. Dalam sebuah hadis yang riwayatnya diperselisihkan para pakar, ketika Nabi meninggalkan bantalnya masih panas, ketika beliau pulang pun masih panas. Riwayat diperselisihkan. Tapi informasi itu ada dalam kitab-kitab tafsir. Sebentar saja. Nah, bagaimana kita memahami? Baru dia katakan, supaya kamu tidak bingung. Di ayat yang terakhir 107 surah Al-Isra, "Qul aminu bihi aw la tu'minu bihi." Katakan, mau beriman kamu dengan itu atau tidak beriman, terserah. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dia katakan, mau beriman, mau tidak beriman silahkan. Tapi tidak dia katakan, mau tahu atau tidak mau tahu silahkan. Karena yang bicara di sini bukan pengetahuan, tapi adalah iman. Iman yang bicara. Baru dia katakan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada. Supaya kamu tahu, hei manusia, yang kamu sekarang ini hanya percaya kepada yang nampak-nampak. Sulit mempercayai Isra wal Mi'raj karena tak nampak. Kamu tidak percaya bahwa Umar bin Khattab pernah menyeru pasukan di Sam, ya Sariya al-Jabal. Yang disebut dengan sekarang ini telepati. Beliau ada di Madinah, dia bisa memanggil orang ada di Syria. Sulit kamu percaya karena hidupmu serba materialistis. Silahkan. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi harus kamu tahu.
Orang yang diberikan ilmu sebelummu, ilmu, kalau dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Isra wal Mi'raj, yakhirruna lil azqani sujjada. Mereka tidak menganalisisnya terlalu jauh, tapi yakhirruna lil azqani sujjada. Mereka sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berperan di sini saudara-saudara sebenarnya adalah iman. Iman. Dan ujung-ujungnya adalah salat. Yakhirruna lil azqani sujjada. Nikmat Tuhan yang paling besar yang diberikan kepadamu, hai manusia, diberikan kesempatan sujud kepada Allah. Jangan tinggalkan itu salat 5 waktu. Kamu putar-putar pun seluruh ayat Al-Quran, kamu baca seluruh kitab tafsir di dunia ini yang jumlahnya kurang lebih 8.000 judul, kamu bongkar dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, pasti ujung-ujungnya kamu diperintahkan salat. Jangan pernah tinggalkan. Karena kalau kamu tinggalkan itu sulit kamu percaya hal-hal yang tidak nampak. Kamu hanya percaya karena yang materialistis. Kalau ada uangnya yakin, kalau tak ada tak percaya. Kenapa sebabnya? Yakhirruna lil azqani sujjada. Tidak salat. Padahal dalam sujud itu kamu menyambungkan dirimu kepada sesuatu yang tidak nampak, tapi itu yang paling pasti. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yakhirruna lil azqani sujjada. Di ayat terakhir 111 dia katakan wa qulil hamdulillah. Katakan segala puji bagi Allah yang menginformasikan Isra Mi'raj pakai pengantar surah An-Nahl. Lam yattakhid walada. Dia bukan Tuhan yang punya anak. Jangan kau samakan macam kamu. Salahmu itu kau samakan Tuhan dengan dirimu ketika menjelaskan Isra wal Mi'raj. Di situ salahmu. Walam yattakhid walada walam yakul lahu syarikun fil mulki. Dia punya kerajaan di dunia ini. Dia tidak perlu kampanye. Tak perlu kawan. Dia sendiri, mandiri, suka-suka hatinya berbuat di dunia. Jangan kau samakan dengan dirimu. Yang kalau butuh sesuatu, butuh kepada orang lain. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli. Dan tidak perlu wali, tidak perlu penolong supaya dia terhindar dari kehinaan. Karena dia Tuhan yang maha mulia. Terakhir dia katakan, wa kabbirhu takbiro. Dan bertakbirlah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Besarkan Tuhan dalam hatimu supaya kecil masalah hidup. Sekali lagi, besarkan Tuhan dalam hatimu supaya kecil masalah hidup. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati. Inilah nilai-nilai dari Isra wal Mi'raj yang kita gali dari 7 ayat Al-Quran yang kalau dijumlahkan An-Nahl 128 dan Al-Isra ada 111 ayat. Pasti di sana banyak rahasia-rahasia yang perlu kita ketahui yang belum bisa disampaikan di forum-forum atau dimanapun. Karena sebenarnya informasi yang paling autentik tentang Isra wal Mi'raj adalah Al-Quran. Kemudian dipandu oleh hadis-hadis sahih. Yang pertama, saudara-saudara, sebagai kesimpulan, ata amrullah fala tastaqbilu. Tuhan yang menginformasikan Isra Mi'raj tidak terikat ruang dan waktu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dia mencipta yang kamu tidak tahu. Pengetahuanmu sedikit. Kemudian qauluna li syai'in idza aradna kun fayakun. Dia berbuat tidak sesuai dengan sunnatullah, tidak sesuai dengan hukum alam. Dia berbuat sesuka hati. Namanya inayatullah. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Kalau kau mau percaya Isra Mi'raj itu, hindarkan pikiran dan perbuatanmu setiap hari dari semua yang dilarang Tuhan. Kemudian dia katakan lailan. Kejadian itu hanya sebentar. Tidak lama. Sebentar saja lailan. Baru dia katakan mau percaya mau tidak silakan. Tapi orang yang sebelummu kalau dibaca tentang ayat ini, mereka sholat, mereka sujud tersungkur kepada Allah, menyerahkan dirinya karena suatu saat dia tahu dia pasti mati. Dan yang terakhir, besarkan Tuhan dalam dirinya. Wa kabbirhu takbiro, supaya semua masalah hidup kita ini semakin kecil. Masalah dari media sosial, masalah politik yang setiap hari kalau kita lihat media sosial selalu bermasalah. Setiap hari ada orang ditangkap oleh KPK. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Harus optimis. Wa kabbirhu takbiro. Besarkan Tuhan dalam diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim.